Atau suruh saya tantang, 2 aja, gak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Biar jangan ngantuk. Tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok itu bagi yang menunggu ya. Bagi masyarakat ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya ya. Pertama, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Roy Suryo itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang, tanpa saya. Saya sebagai perwakilan dari relawan Jokowi memang kita ingin mengikuti terus ya, memantau terus ya, dan sampai mendapatkan SP3-nya resmi. Yang jelas pertama kita apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Polda Metro Jaya yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya yang begitu banyak, yang begitu sangat melelahkan sehingga ini dapat mendapatkan SP3 ini. Yang jelas adalah kita semua melihat bahwasanya step ke depan sudah berjalan ya. Ya saudara Roy Suryo, saudara Tifa ya, yang dari klaster 1 ya. Anda selalu mengatakan bahwasanya tidak akan terbit SP3 ya, RJ-nya ditolak dan sebagainya. Sudah. Anda jangan berhalusinasi lagi, jangan bermimpi lagi, persiapkanlah ya semua evidence yang Anda punya untuk bertarung nanti di pengadilan. Ya. Kami semua relawan Pak Jokowi dan juga ya, para pendukung Jokowi dan seluruh masyarakat Indonesia akan memantau terus, akan memonitor terus sampai ke pengadilan. Ya. Biar bagaimanapun, Roy, ini sudah terbukti apa yang Anda omongkan itu adalah halusinasi Anda belaka. Oke, nanti kita ketemu di pengadilan selanjutnya. Saya rasa demikian. Mana merasa lega bang? Belum bisa tidur nyenyak bang. Silakan. Sejak bertemu dengan keluarga Pak Jokowi dan Mas Gibran ya sudah tidur nyenyak ya. Yang nggak tidur nyenyak kan yang di sono. Terus saya juga mengapresiasi ya, kinerja dari dan support dari kepolisian Polda Metro Jaya, mulai dari penyidik ya, jadi tidak ada inisiatif apapun ya. Saya bercerita tentang temuan saya kepada penyidik, saya sebut saja namanya ya, Bapak Ibtu Teguh, Bapak Rosadi ya, di Kamnek 5, unit Kamnek 5 ya, begitu juga dengan Kasubdit Bapak Atta dan seterusnya Bapak Dir Krimum dan Bapak Kapolda. Jadi semua ini jangan digiring bahwa ada faktor duit, faktor apapun. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti dialah yang menginginkan duit itu. Itu saja. Mereka sajalah yang memikirkan duit itu. Kenapa? Seperti kemarin yang saya jelaskan bahwa orang minta maaf seharusnya membayar ganti rugi itu pihak yang meminta maaf. Logikanya jangan jongkok. Itu bagi yang menunggu ya. Nah, kita selesaikan aja isu liar itu ada di situ. Terus kemudian ya, hentikanlah kepada pihak-pihak yang selalu merepetisi, mengulang-ulang klaim bohong, klaim palsu, 99,9% palsu. Tetapi ketika ditanyakan, coba wartawan tanyakan dari mana angka itu, dia selalu berkelit entah kemana ya, dengan isu-isu gak jelas ya, isu-isu basi. Jadi hentikanlah ya, kalian jangan percaya begitu saja kepada seorang mantan napi, mantan narapidana yang mengaku peneliti. Sementara kalau kita lihat track record penelitiannya, itu kan peneliti harus ada
apakah dia pernah belajar matematika di kampusnya, matematika teknik, matematika engineering, numeric, dan matematika lainnya. Karena semua dasar dari digital image processing itu tentu ya berdasarkan ilmuwan matematika tingkat lanjut, ya, yang itu tidak didapatkan dari ilmu komunikasi visipol, ya, karena itu ilmu politik. Jadi bagi masyarakat, ya, jangan cepat percaya kepada klaim-klaim kebohongan 99,9%. Saya sebutkan aja 2 pointer yang akan saya revisi nanti di buku saya. Ya. Pertama, klaim bohong. Mungkin sekarang mulai mereka sudah berhenti, ya. Klaim bohong bahwa tidak ada baik Empos maupun Notormax yang ditunjukkan pada gelar perkara 15 Desember 2025 maupun yang diupload oleh Saudara Dian Sandi Utama di akun X-nya. Klaim itu juga klaim bohong, ya. Klaim bohong yang diulang-ulang dan sekarang mungkin sudah berhenti dia karena ketahuan, ya. Padahal dengan sebuah filter, ya, tapis digital sederhana dalam ilmu digital image processing itu bisa didapatkan, kita ekstrak, ya, lintasan tiap baris itu watermark Unpas Gajah Mada, Unpas Gajah Mada, Unpas Gajah Mada, dan ada empos yang sangat jelas. Ya, oleh karena itu jangan percaya saudara-saudara klaim bohong itu, apalagi dari seorang mantan napi dari kasus lupa yang mengaku-ngaku menjadi peneliti. Yang kedua, saya bocorkan di sini demikian saya. Sebelumnya, ya, saya mengatakan bahwa lembar pengesahan skripsi Bapak Joko Widodo itu diproduksi kisaran tahun 2019 setelah 1985 atau 2000-an. Karena penelitian saya hanya membandingkan font Times New Roman dengan apa yang ada pada lembar pengesahan skripsi. Itulah peneliti bisa salah. Kenapa saya bilang? Setelah saya revise, saya bandingkan, ya. Ini perlu dikutip kepada mereka yang hanya yang mengaku-ngaku ahli itu. Ya. Setelah saya bandingkan bentuk lengkungan maupun bentuk huruf, ya, yang ada di dalam lembar pengesahan Bapak Joko Widodo, ya, itu saya analisa dan saya bandingkan dengan Times Roman, bukan Times New Roman, yang sudah ada sejak sebelum 1985 dalam bentuk versi digital. Kalian bisa cek semua, yaitu ada di 2 sistem operasi, baik DOS maupun Macintosh, Apple Macintosh. Ya, di Apple Macintosh bisa kita dapatkan di MacWrite 1.3 sebelum tahun 1985. Jadi Times Roman dalam bentuk digital font sudah jamak dipakai dalam komputer-komputer di 2 sistem operasi tersebut. Oleh karena itu, kealfaan saya menganalisa, sebelumnya saya hanya percaya Times New Roman. Sekarang sebelum Times New Roman, lengkungannya mirip, ya, hampir sempurna, baik scaling maupun lengkungan itu ada di Times Roman yang dikembangkan oleh Adobe dalam sistem font PostScript. Itu ada dan semua orang komputer juga paham itu, apalagi yang memiliki pengetahuan tentang sistem font dan Adobe. Jadi inilah penelitian, inilah membuktikan bahwa penelitian itu bisa salah. Karena saya tidak terikat dengan afiliasi politik apapun, gerakan politik apapun, gerakan apapun yang di balik mereka, ya, maka saya bebas. Dan itu bisa kita perdebatkan di ruang ilmiah. Coba kalian baca semua, cari tahu semua tentang font, ya, digital font. Jangan bilang itu kan analog font, bukan, digital font. Times Roman, bukan Times New Roman. Itu ada sejak sebelum 1985, sekitar 1982-83. Ada di 2 sistem operasi dan teks editor seperti MacWrite 1.3 gitu, ya. Jadi itu 2 pointer apa yang saya koreksi nanti di buku JWB saya. Tetapi begini, ya, saudara-saudara, ya, kalau mereka yang tidak mumpuni atau tidak menekuni bidang itu sejak dari belajar matematika dasar terus langsung overclaim
mengklaim bahwa dia ahli di bidang itu, padahal satu persamaan matematika pun di dalam bidang itu nggak bisa dijelaskan. Kalian bisa percaya apa sama dia? Makanya saya undang, harusnya saya tantang media, coba tunjukkan 49 halaman itu, ya 49 halaman di buku JWP, 9 halaman pertama, itulah sesungguhnya apa yang di balik otak Rosuryo. Berikan itu kepada ahli. Coba kalian media, nanti kalau respon yes, kalian media tanyakan apakah ini ilmiah atau orang ya hanya yang mengaku ilmiah tanpa fondasi apapun. Inilah tulisannya 49 halaman itu. Ini cuma ini tentang hak asasi manusia, terus yang lain-lain. Ini kan bukan keahlian apapun dalam digital forensik. Ya, ya Rosuryo 49 halaman ya begini gini. Inilah tulisan dia. Jadi jangan mengkomplain tulisan saya terus seolah-olah sekarang seperti ada kontrak, seperti semacam okultisme. Begitu saya merevisi tulisan saya, terus mereka mengulang-ulangi kata-kata bohong, pengkhianat dan lain-lain. Padahal banyak yang ngomong itu, terutama para pengacara masuk ke kasus ini pun di tengah jalan. Apalagi Rosuryo mengatakan di Potoyan Pak Kas muncul. Sejak kapan dia turun ke lapangan dengan duitnya sendiri mencari data? Dia hanya sibuk di televisi, ke televisi, ke televisi di Jakarta. Untuk apa? Popularitas dan duit. Bayangkan 3 kali 700.000, 2 juta. Itu yang dia dapatkan. Itu loh. Dia nggak pernah cari data satu hari pun. Bagaimana dia mengklaim temuan orang? Terus mengatakan apa yang saya temukan langsung seperti temuannya. Oleh karena itu inilah saudara, kalian baca ini atau saya kasih. Ini kalian kasih ke peneliti coba. Ada banyak peneliti di Mas negeri maupun Jakarta. Inilah kalian kasih. Inilah sebenarnya Rosuryo. Kok 9 halaman ini? Ini. Jadi karena tercover dengan tulisan saya 480 halaman, jadi seperti inilah. Iya. Kalau tebal padahal cuma ini. Jadi, ya, jangan hanya karena banyak orang mengeluhkan, pejuang kebenaran, pejuang apa, aku aja ini Pak 9 halaman ini. Apakah penelitian ilmiah? Ya, jadi nanti ya kalau memang apapun yang terjadi, tentu banyak ahli pakar di bidang digital image processing, digital forensik dan lainnya akan meneliti siapa sebenarnya Rosuryo, bukan saya. Mungkin kan gitu ya. Jadi ya bertanggung jawablah pada tulisan Anda, bertanggung jawablah pada klaim Anda sebagai peneliti, karena itu kasusmu ya, bukan kasus saya lagi ya. Saya berpendapat bahwa peneliti bisa salah. Kalau Anda yang mengaku peneliti nggak bisa salah, ya terserah, itu urusanmu ya, gitu ya. Bang, sedikit Bang respon. Bang, SP3 ini kan sudah lepas dari semua tuntutan. Kalau kedepannya abang sendiri ini akan keluar atau di dalam konteks stop, tidak terlibat lagi dalam perkara kasus ini, atau justru ikut berjuang untuk melawan pihak-pihak yang masih mempertahankan masalah ini? Jangan melawan lah ya. Artinya gini, kalian mau nggak ada orang yang mengaku mengklaim mengetahui menjadi pakar di bidang sesuatu, tapi sebenarnya dia satu mata kuliah pun tentang itu dia tidak pernah menempuh. Nanti ada lagi orang semacam dia buat keributan lagi. Media mungkin senang, tapi apakah ini senang untuk negara kita? Ya, jadi bukan melawan, tetapi saya akan membantu pihak kejaksaan untuk menelanjangi siapa sebenarnya Rosuryo itu, gitu ya. Jadi sebenarnya tanpa saya pun gampang, tanpa saya. Apa? Saya bilang, yang 49 halaman ini ya kalian lihatlah, ya. Gak ada satupun yang ilmiah. Klaim bohong 99,9% palsu itu kan kebohongan yang terus diulang-ulang sehingga publik itu percaya. Oh, Rosuryo untuk researcher, peneliti. Sejak kapan sih dia mengklaim dirinya peneliti sebelum kasus ini? Coba lihat jejak digitalnya.
Jangan sampai publik percaya 99,9% itu palsu dan dipercaya itu keluar dari pendapat pakar. Sementara si pakar yang mengaku si pakar ini ngambil mata kuliah dasar tingkat mata kuliah aja ya tentang integral, diferensial dan lainnya yang dasar aja itu nggak tahu, nggak pernah. Padahal itu terimplementasi dalam ilmu digital image processing. Makanya ketika kalian tanya tentang 49 halaman, dia pasti menghindar. Tapi kan bukan begitu caranya nanti di pengadilan. Dibandingkan berapa halaman? 486. Jadi bukan begitu nanti di pengadilan. Memangnya bisa menghindar dengan segala macam tuduhannya. Dia akan dicecar, gitu loh. Oleh karena itu, pembohongan publik yang terus diulang-ulang seolah-olah dia dewa yang tidak pernah salah. Ya, sekali lagi saya ungkapkan, dia dewa yang tidak pernah salah, pakar yang paling pakar se-Indonesia. Ya. Dan itu dipercaya publik. Menurut kalian, benar nggak seperti itu? Kita bukan masalah benci atau tidak benci, tetapi tempatkan hasil penelitian itu di ruang penelitian. Siap nggak? Atau lo suruh saya tantang, 2 aja, nggak usah dibawa cheerleadernya, 2 orang aja. Di apa? Di sebuah podcast atau di televisi, 2 orang aja, gitu loh. Biar jangan ngantuk. Tapi kan mungkin itu udah waktu agak genting ya kan. Nanti ada tim surat. Jadi udah kan. Dan saya sudah mengisi ya BAP saksi mahkota terhadap Rosulio dan Utipan. Ya, Bang, pihak sebelah tadi mengatakan alasan abang mau SP3 ini karena takut kasus ijazah Jepang dibahas. Itu kan masih laporan. Ada itu masih laporan. Ya, Boleh. iya masih laporan. Rosulio ini kan selalu, kalau sudah, ini hukum acuan. Ini apa sih dia? Sekarang urusin kasusmu, urusin diri. Jangan hindari 99,9% itu klaim yang sudah mungkin berapa ribu kali diulang-ulang di televisi dan di podcast. Coba bayangkan, pernah nggak wartawan menanyakan itu apa sih klaim 99,9% palsu itu? Itu kan numerik. Tahu nggak arti numerik? Itu keluaran dari metode, bukan kualitatif loh. 99,9% itu loh. Kalau kalian baca buku saya di buku JWP, nggak ada 99,9% palsu. Ya. Ada 80-an, ada 90-an, ada 70-an. Begitulah numerik yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu loh. Dan itu harus dipertanggungjawabkan 99,9% palsu itu dengan modal berapa tadi? 49 halaman. Coba kalian proaktif dong, jangan. Saya kira media maupun YouTuber itu yang kalau kalian yang netral ya, proaktif tanyakan, kayak minta dari saya 9 halaman itu ditanyakan, diwawancarai ahli lain. Jangan hanya karena media darling ya, viewsnya banyak langsung digerudung ya. Jadi kalian juga bertanggung jawab untuk memberitakan yang normal, perbandingan antara A dengan B. Apalagi ya saya sangat menyayangkan ya Pak Rosulio seringkali mengolok-olok saya, membelok-belokkan nama saya. Tolonglah itu, terutama media mainstream itu ditiadakan gitu. Karena banyak yang nonton di anak-anak ya. Tapi terakhir bang, apa sih bang alasan menurut abang apa sih alasan Rosulio selalu mengatakan atau selalu membahas ijazah Bang Rismon, surat kematian dan lain-lain? Apakah karena tidak ada alasan lain buat menjadikan Bang Rismon? Itu kepanikan. Ya. Jadi udah cukup ya, jadi itu hanya kepanikan. Oke, rekan-rekan, saya tunjukkan ya. Bang. Anda boleh saksikan. Inilah penghentian penyidikan. Sampaikan bang, boleh bang. Bang Rismon Boleh. Naikkan lagi bang, di tengah. Oke. Ya. Halaman berikutnya biar jelas. Sebentar dulu. Pegang dulu. Sabar. Oh, tapi tahu bang, pihak sebelah ngadain aksi 1 tahun ijazah Pak Jokowi di DPR bang. Langsung halaman terakhir aja ya. Tadi nggak tahu nggak bang? Dan tahu tanggal berapa? Boleh naikkan aja. Di tengah boleh, di tengah. Nah, gitu. Oke. Tanggal 14 ya. Jadi bukan hari ini.
2 hari lalu berarti. Ya, oke ya. Oke rekan-rekan, karena masing-masing kami ada acara